Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tahap lanjut dari sebuah komparator, tapi kita menggunakan binary, di mana nanti kita akan aplikasikan program kita menggunakan tandon air. Contoh sederhananya. Jadi, di sini kita punya tandon air ya. Di sini kita punya tandon air, terus di sini ada sensor pembacaan berapa volume airnya, ini yang tengah. Terus kita punya pompa, punya pipa, serta punya valve untuk pembuangan airnya. Nah, di sini ada dua lingkaran, itu adalah sensor, batas atas dan batas bawah. Di mana batas atas dan batas bawah ini bisa kita rubah. Semisal kita nggak mau sampai penuh, kita pakai sampai 85 saja. Nah, berarti nanti ketika volume air mencapai 85%, maka pompa akan mati otomatis. Dan ketika misalnya kita buang airnya sampai posisi 20, maka pompanya akan langsung nyala. Kita coba ya, kita start. Semisal ini kita start, maka pompa akan aktif karena dia mencapai titik terbawah tadi dan belum sampai penuh. Kita tunggu sampai 85, maka otomatis pompa akan mati. Nah, pompa akan mati dan sensor akan aktif bahwa dia sudah mencapai kapasitas maksimalnya. Semisal kita buang airnya sampai 20. Kita tunggu sampai 20. Maka nanti akan pompa akan aktif. Nah, di sini pompa mati nyala karena di sini juga valve-nya masih terbuka ya. Jadi air terbuang juga terisi dengan kecepatan yang sama. Seperti itu. Kita akan buat programnya. Setelah itu nanti kalau sudah kita bikin desainnya. Oke. Oke, sekarang kita bikin programnya. Seperti biasa, jangan lupa start dan stop. Start dan stop sama memori atau penguncinya. Memori. Atau misalnya bisa disebut juga, ada yang nyebut relay, ini internal relay ya. Nih, kayak gini. Seperti biasa. Nah, sekarang langkah kedua, kita bikin, jadi kita tadi harus bikin valve. Kita harus bikin valve-nya sebagai input ya. Bukan input, sebagai istilahnya sebagai input, karena kita pakai yang kontak. Valve, terus pompa sebagai output. Terus tadi ada sensor ya, batas atas sama batas bawah. Itu juga sebagai input. Sama apalagi tadi? Sama ini, binary-nya, data binary untuk pompanya. Nah, sekarang langkah pertama kita bikin untuk binary increment atau penambahan dari volume yang ada di tandon. Oke, gini caranya. Jadi di sini kita pakai misal alamatnya ini ya. Oh, ini dulu. Relay-nya dulu sebagai supply atau supply-nya. Terus sekarang kita bikin untuk sensor batas atasnya. Jadi kita bikin untuk sensor batas atas. Nih, misal sensor batas atas. Nih. Terus kita bikin pompanya. Sini pompa on. Oke, kayak gini. Terus sekarang kita tarik ke bawah. Di sini
kita pakai ini lagi, new contact. Nah, kita klik yang panahnya ini. Di sini ada tulisannya P0_02S, di mana ini adalah sebuah kontak yang akan aktif mati selama 0,02 detik. Terus di sini ada 01, itu adalah selama 0,1 detik dia akan mati nyala. Dan seterusnya, ini 1 menit, 1 detik. Misal kita pakai yang 0,2 detik aja. Nah, 0,2 second. Oke. Terus tinggal kita tarik menuju ke output, di mana kita pakai ini ya, pakai instruction. Cara nulis binary increment gimana? Cara nulisnya plus 2 kali D, misalnya kita pakai D0. Misalnya ini penambah, misalnya gitu. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya binary increment di sini, 1. Tinggal nanti kita bikin binary decrement-nya. Nah, terus kita bikin untuk pembandingnya, di mana nanti itu ada istilahnya. Jadi kita kasih penamaan ya, kita coba aja dulu. Jadi kita di sini kita gandengkan lagi, tarik garis bawah. Terus caranya bukan pakai CMP, tapi langsung gini, sama dengan D0 dan D1. Untuk penambah, ngurang ini. Terus tinggal kita tarik garis. Untuk sensornya, batas atas. Nih. Nah, semisal sensornya kita pakai output juga boleh, terserah. Ini tapi asalkan harus sama ya alamatnya. Oke, selesai untuk batas atas. Sekarang kita bikin untuk yang batas bawah. Kita pakai yang batas bawah, relay sama. Nah, batas bawah kan berhubungan dengan valve, makanya kita bikin juga untuk valve. Nih, misal valve. Nah, atau kran ya istilahnya. Terus kita sama kayak yang di atas, kita pakai sensor batas bawah. Kita pakai untuk sensor batas bawah. Sensor batas bawah. Nah, terus tinggal kita tambahkan untuk, kalau ini kan dia ke pompa ya. Nah, ini kan nggak ada pompanya nih, dia hanya berhubungan sama valve. Nah, di sini kita tambahkan yang ini, yang aktif mati selama 0,2 detik. Kita pakai new contact. Kita klik panahnya, kita pilih yang 0,2. Nah, ini yang saya maksud, kecepatan ketika pengisian sama ketika dibuang itu sama. Sama-sama 0,2. Misal pengen lebih cepat atau lebih lambat ya tinggal kalian ganti 0,1 atau 1 detik, terserah. Di sini saya buat sama. Terus tinggal kita tarik garis untuk binary decrement-nya. Sama kita pakai instruction. Penulisannya add, kalau tadi plus plus, sekarang min D0. Oh, belum di spasi tadi. Add. Oh, gimana ini? Add min spasi D0. Ini. Nah, sekarang tinggal kita turunkan lagi. Kalau ini adalah, jadi D0 itu nilai saat itu ya. Sedangkan D1 itu nanti untuk yang di atas, ini berarti namanya salah. Jadi bukan penambah.
misalnya default, terus ini penambah, nih kita bikin lagi sama dengan sekarang D0 dan D2, di default dan pengurang. Nah, tinggal kita tarik garis ke sensornya, sensor batas bawah. Nah, ini sistemnya. Nah, berhubung tadi valve kan ketika membuang otomatis untuk nyalakan pompa juga kan berpengaruh. Di sini kita tambahkan sebagai pengunci untuk valve. Nah, terus sama pengunci satu lagi yaitu sensor batas bawahnya. Nah, ini sistemnya kayak gini. Ya, kita sudah punya programnya. Kita coba, kita run. Oh iya, setelah dicoba tadi ternyata ada error, ternyata di sini ada kesalahan. Di sini sensor batas atas sama batas bawahnya harusnya pakai normally close. Jadi di sini pakai normally close kayak gini. Terus ini posisinya harusnya bergeser. Ini saya hapus dulu ya. Ini saya hapus dulu. Nah, posisinya harusnya di sini baru naik. Nah, setelah valve posisinya. Nah, di sini sebelum kita run itu di sini yang D0 itu adalah default-nya atau posisi air yang ada di tandonnya. Terus D1 itu adalah sensor, bukan sensor, istilahnya itu nilai batas maksimalnya. Jadi misalnya kita tulis gini aja, max. Nah, sedangkan yang D2 itu adalah minimum dari tangki tersebut atau tandon tersebut. Jadi seperti itu. Nah, terus gimana cara ngatur nilainya? Cara ngatur nilai D1 dan D2 ini itu ketika kita hubungkan ke CX Designer-nya. Seperti yang di awal-awal tadi saya sebutkan. Nah, ini di sini sudah saya atur di CX Designer-nya ya. Di mana batas maksimalnya adalah 90% dan batas minimumnya adalah 15%. Dengan kondisi kondisi air saat ini adalah 20%, kayak gitu. Jadi misal kita run, nah pompa akan on dengan volume saat ini akan bertambah sampai ke 90%. Nah, ketika 90%, maka sensor akan aktif. Sensornya akan aktif, pompanya akan mati. Kayak gitu. Terus misalnya valve-nya kita buka. Valve-nya kita buka di sini. Nah, cara bukanya itu ternyata harus di CX Designer-nya. Nanti kita coba kalau sudah bikin desain CX Designer-nya. Jadi seperti itu, ini sistemnya. Jadi saya ulangi, D0 untuk volume saat ini, D1 adalah volume maksimal, dan D2 adalah volume minimal. Jadi seperti itu. Untuk video pembuatan CX Designer-nya,
Saksikan di video selanjutnya.